Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita Nabi, cerita yang gak ada habisnya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang kita contoh makhluk yang paling bagus. Basyarun nakal basyar, bainan yakutikal hajar. Seperti halnya permata dengan batu biasa. Maka sampai kapanpun mengkaji, mengali, meneliti, menceritakan Nabi kita Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai. Karena seperti halnya membedakan antara permata dengan batu biasa. Dan beliau diutus oleh Allah, arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Seperti halnya kita menjabarkan semesta kepada manusia. Hal ini adalah perkara mustahil yang diterangkan oleh Imam Abu Bakar Shadiq dalam kitab I'anatut Talibin, menceritakan seutuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang mustahil bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa. Maka tiap maulid, siapapun mubaliknya, siapapun penceramahnya, jarang ada membuka bab yang sama. Pasti kita akan temukan satu bab baru bahasan mengenai kupasan tentang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya Rasulullah. Orang bisa capek ceritain manusia biasa, tapi justru akan tambah mahabbah dengan banyak menyebutnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan pada dasarnya kita punya keterkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Allah menciptakan nur Nabi kita qabla asya, dari sebelum Allah menciptakan hal yang lainnya, fadzalu ala nur Muhammadin. Allah memandang dalam kitab itu kepada nur Nabi Muhammad, kemudian kadrah, setiap cahaya yang jatuh dari pandangan Allah, khamsal kadrah atau bisittal kadrah. Ada yang mengatakan 5 cahaya yang jatuh, ada yang mengatakan 6 cahaya yang jatuh. Cahaya yang jatuh pertama, fakhalaqahu syajaratul yamin. Allah ciptakan cahaya pertama dari Nabi adalah sebuah pohon keyakinan yang kita kenal dengan nama din, yang kita kenal dengan nama agama. Diciptakan kedua oleh Allah setelah nur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sajaratul, kemudian Allah bikin apa? Sajaratul cermin kehidupan. Irodah yang akan Allah ciptakan, Allah ciptakan ketiga setelah Allah menciptakan nur Nabi kita. Summal qadratul rabi'ah, kemudian qadrah yang keempat, wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Diciptakanlah Sayyidina Abu Bakar ruhnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 6 pertama makhluk ciptaan Allah. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua agama, yang ketiga irodah kehidupan, yang keempat adalah 4 khulafaur rasyidin. Kitab Daqaiqul Akhbar. Aduh, itu Rasulullah. Wa kama khalaqal jasadul agama. Allah kemudian menciptakan semua ruh dari ruh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menciptakan seluruh umat yang akan diciptakan Allah dari min kulli anbiya'i, dari setiap para nabi-nabinya. Nabi Allah Adam diciptakan umatnya dari nur Nabi Adam. Umat Nabi Allah Musa diciptakan dari nur Nabi Musa. Tapi yang hebatnya umat Nabi Muhammad, meskipun disebut Ibnu Adam, meskipun di dalam kitab kita diajarkan 3 mata Ibnu Adam, kalau matinya anak Adam, ternyata ruh min nuri Muhammadin, nur kita bukan dari Nabi Adam, tapi nur kita diciptakan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, udah beruntun nih. Ini saya jelasin dari alam arwah. Saya bukan arwah. Saya jelasin dari alam arwah di kita. Sumbal jasad, kemudian Allah ciptakan jasad. Wa khalaqal malaikah, diciptakan para malaikat
Ya, kemudian Nabi ketika saat itu ada satu peristiwa yang terbesar di dalam Al-Quran. Kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj, yang zahir dan batinnya Rasulullah mampu ru'yal jamali, mampu memandang zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita ketika Nabi dipandang oleh Allah masih di dalam arwahnya, Rasul sujud kepada Allah sebanyak 5 kali. Maka Allah katakan, nanti seluruh manusia yang beragama Islam akan saya wajibkan sebanyak nabimu untuk sujud kepadaku. Sampai hari ini kita kenal sembahyang maktubah, artinya sembahyang sehari semalam 5. Kemudian malaikat tanya kepada Allah, kaifa bisyara, bagaimana aturan sembahyang? Falyafanzuru ahmada, kata Allah, cara orang sembahyang saya tentukan, lihat tulisan Nabi Muhammad. Maka berdiri betul melambangkan huruf alif. Kita punya rukuk melambangkan huruf ha, kita punya duduk melambangkan huruf mim, kita punya tahiyat akhir, tahiyat awal melambangkan huruf ta. Sembahyang kita tulisan ahmadah. Roh kita berkait dengan Nabi, jasad kita berkait dengan Nabi, kemudian kita sembahyang dengan Nabi sampai di dalam sebuah kitab ketika Nabi Syama'il Muhammadiyah, Nabi dimandikan ketika meninggal dunia, kemudian air pemandian Nabi kita Nabi Muhammad ternyata tidak ada di bawah jasad Nabi. Semua ulama bertanya, semua masyayikh bertanya, semua sahabat bertanya, kemudian ditanya, kemana air jasad pemandian Nabi Muhammad? Sementara pada umumnya manusia kalau disiram di atas pasti air jatuh ke bawah, tetapi Rasulullah ketika dimandikan jasadnya dari atas air dicucurkan, ternyata di bawah jasad Nabi kering, tak pernah jatuh setetes pun air jasad pemandian Rasulullah. Kemana air pemandian jasad Nabi? Ditanya, Syekh